Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada halaman ke-186 tentang 6 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang merupakan senjata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah Islam di Yathrib. Siapa mereka? Sebutkan diantaranya di sini adalah As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, kemudian Auf ibn Al-Haris ibn Rifa'ah ibnu Arfa dari Bani Najjar, kemudian Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zurek, kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab, dan Jabir ibn Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid ibn Ghanam. Inilah yang mula-mula berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkan Islam di Yathrib. Sebelum kita baca perkataan pengarang di sini, perlu diketahui tentang keutamaan orang-orang Ansar dulu, karena ini kan sudah mulai masuk pada bab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke kota Madinah. Sehingga kita harus punya gambaran seperti apa orang-orang Ansar itu. Karena dari sanalah kemudian Islam menyebar ke seantero dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki negara Islam yang dengan negara Islam itu akhirnya menyebar Islam ke mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sedikit kilas balik pada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha menawarkan dirinya kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, meminta kepada mereka untuk supaya melindungi Nabi, menolong Nabi dalam rangka menyebarkan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang Mekah, khususnya orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak. Justru penolakan mereka berakhir dengan permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat terjadi musim haji, tepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa di Jumrah Aqabah yang besar, kubra. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib, yang tidak sengaja kemudian mereka berjumpa dengan Nabi. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar bisa bersama-sama mendakwahkan risalah Allah.
Dan Nabi meminta kepada mereka untuk melindungi, untuk menjaga Nabi dan ikut serta dalam penyebaran Islam. Tanpa disengaja rupanya orang-orang Yathrib ataupun Madinah menyetujui. Tentu ada alasan, Bu, ya. Kenapa tiba-tiba orang-orang Madinah sekali dakwah langsung menerima? Sementara Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, tidak ada satupun tokoh-tokoh Quraisy itu yang menerima kecuali sedikit. Jadi begini ceritanya. Orang-orang Yathrib ini, mereka sudah lelah perang dengan orang-orang Yahudi. Karena di Yathrib yang belakangan disebut Madinah itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama itulah orang-orang Yahudi, dan kelompok yang kedua disebut orang-orang musyrik Madinah. Lah, orang-orang musyrik Madinah ini terdiri daripada dua kabilah besar. Pertama Khazraj yang membawahi banyak kabilah, dan itu yang paling besar. Kemudian yang kedua Aus, dan juga membawahi banyak kabilah tetapi lebih kecil dibandingkan Khazraj. Lah, dua kabilah ini selalu berperang dan selalu diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian dua kabilah besar Khazraj dan Aus ini geram dengan orang-orang Yahudi. Terkadang mereka perang melawan orang-orang Yahudi, terkadang kalah, terkadang menang. Lah, orang-orang Yahudi ini apabila mengalami kekalahan, mereka selalu sesumbar kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah. Mereka mengatakan bahwa tunggu saja, akan datang kepada kami seorang Rasul yang menutup para utusan, di mana dia akan memimpin kami dan akan menghabis dan melibas kalian. Jadi perkataan orang-orang Yahudi ini yang selalu bicara soal kemunculan Nabi yang akan memimpin mereka terngiang-ngiang di telinga orang-orang musyrik Madinah. Lah, orang-orang musyrik Madinah ini tidak tahu menahu soal Nabi, karena memang mereka tidak punya Nabi dan tidak punya kitab, sehingga tidak ada pengetahuan soal itu. Tetapi karena kuatnya informasi tentang kedatangan Nabi dari telinga orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi selalu mengancam kalau Nabi itu muncul kalian habis. Lah, dari situlah ketika kemudian orang-orang musyrik Madinah ini, Yathrib, pergi haji ke Mekah. Kemudian mereka dikagetkan bahwa di Mekah ada orang yang ngaku Nabi. Jadi mereka menyangka jangan-jangan yang dimaksud Nabi yang selalu digaungkan orang Yahudi itu adalah Nabi ini maksudnya yang ada di Mekah. Makanya mereka mengatakan sebelum orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi ini, kita dahului beriman. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Ansor mereka punya informasi soal kenabian. Jadi ketika diajak oleh Nabi saja langsung mengiyahkan, karena sudah dapat informasi dari orang-orang Yahudi. Anehnya, ketika Nabi SAW betul-betul benar-benar hijrah ke kota Madinah, di mana orang-orang Yahudi yang punya pengetahuan tentang kenabian justru tidak beriman. Tetapi orang-orang Ansor yang notabene mereka orang-orang musyrik sebelumnya, yang tidak punya informasi soal itu karena tidak ada nabi dan kitab yang turun kepada mereka, justru mereka sami'na wa ata'na. Ini kan terbalik. Harusnya orang Yahudi yang lebih dahulu beriman, tapi ini terbalik. Justru orang-orang Ansor yang lebih dulu beriman, dan orang Yahudi cenderung memusuhi Nabi. Itulah yang disebut dengan hidayah. Itulah hidayah. Hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan bukan kepada siapa yang berkehendak, tetapi kepada siapa yang dikehendaki. Orang-orang Yahudi berkehendak mereka bahwa Nabi itu milik mereka, tapi Allah berkehendak lain, kan? Justru Nabi itu malah berpihak kepada orang-orang Ansor karena mereka yang duluan beriman, dan justru menjadi musuh bagi orang-orang Yahudi yang selama ini ratusan tahun mereka tunggu kehadirannya. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala mahal. Yang menghendaki justru tidak dapat, yang tidak menghendaki itu pula yang dapat. Itu kilas balik tentang
Kenapa orang-orang Ansar ini mudah masuk ke dalam Islam? Ditambah-tambah, orang-orang Ansar ini memiliki sifat yang luar biasa yang memudahkan mereka masuk ke dalam Islam. Di antara sifat orang-orang Ansar ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi orang-orang Ansar ini setelah mereka masuk ke dalam Islam, kemudian menjadi pengikut Nabi SAW, maka mereka memiliki kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang tidak dimiliki siapapun, baik kecintaan kepada Nabi ataupun kepada orang-orang muhajirin yang datang dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rasul bersabda seperti ini di hadapan orang Ansar. Ya tentu yang namanya hadis, walaupun sebab urutnya adalah kepada orang Ansar, tapi kan maknanya untuk kita juga. Tapi hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW menggambarkan tentang kecintaan orang-orang Ansar. Bagaimana mereka cintanya terhadap Rasul dan orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah kemudian menetap di kota Madinah. Dan itu diperlihatkan dari beberapa kisah ketika Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan Ansar di rumah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kisah yang ma'ruf kan, kisahnya siapa? Abdurrahman ibn Auf, ya, dan juga Sa'ad yang dipersaudarakan Nabi SAW, di mana Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, aku memiliki 2 kebun, pilihlah salah satunya. Aku memiliki beberapa rumah, pilihlah salah satunya. Jadi sampai berbagi harta, berbagi tempat tinggal, dan mereka memberikan tanpa batas, tanpa mereka yang memilihkan, tapi orang muhajirin yang memilih. Jadi aku memiliki 2 kebun, pilihlah dari 2 kebun itu yang kau cintai. Bukan mengatakan ini kebun saya, itu kebun saya juga, ambillah kebun yang itu. Enggak gitu bahasanya, ya. Tetapi bahasanya pilih dulu kebunnya, lihat dulu mana yang paling luas, mana yang banyak kurmanya, ambillah, ya. Jadi sampai tingkat seperti itu kecintaan orang-orang Ansar kepada Rasul dan orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang Ansar ini memiliki sifat al-ithar. Ithar ini artinya lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itulah sifat ithar. Ingat ketika Nabi SAW kedatangan tamu. Kemudian Nabi SAW berusaha menjamu tamu. Dia datang ke rumah istri-istrinya menanyakan soal makanan. Tapi sayang, tidak ada satupun makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu. Maka Nabi SAW berceramah di hadapan orang-orang Ansar. Siapa di antara kalian yang mau memuliakan tamuku, falahul jannah, maka dia akan dijamin masuk surga. Tiba-tiba kemudian ada salah seorang sahabat dari Ansar, ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan yang lainnya, tiba-tiba mengatakan, serahkan tamu itu kepadaku wahai Rasul, tanpa berpikir apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Akhirnya kemudian sahabat ini pulang, bertanya kepada istrinya dan mengatakan bahwa aku sudah berjanji nanti malam aku akan menjamu tamu Nabi SAW, adakah makanan untuk dia? Rupanya istrinya mengatakan tidak ada, kecuali hanya 1 piring, itu pun untuk jatah dia dan anak-anaknya. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, kalau begitu berikan 1 piring makan itu untuk tamu. Dan kalau seandainya anak-anak lapar dan meminta makanan, ajaklah mereka main-main sampai kelelahan dan sampai tertidur. Dan ingat nanti malam kalau tamu itu datang, kau berpura-puralah membenahi lampu
dan padamkan lampu itu. Akhirnya betul-betul malam hari tiba, datanglah tamunya Nabi. Kemudian masuk ke rumah sahabat ini sebagaimana yang sudah diinstruksikan. Karena kita tahu bahwa di antara bentuk menghormati tamu adalah makan menemani tamu. Itu di antara bentuk menghormati tamu. Jangan sampai ibu masak, kemudian ditaruh di meja, kemudian bilang makanlah, saya pergi dulu. Nah, itu enggak sopan. Temani tamu itu. Ya. Bukan begitu Ustaz, kalau ditemani dia tak leluasa mau ngambil ikan goreng atau apa. Ya. Biar dia leluasa. Justru kalau nggak ada orang dia malu-malu jadi. Tapi kalau ada kita kan kita ambilkan. Namanya dia mengambil ikan kecil, kita ambilkan yang besar. Bukan pula kita berpikir jangan yang ambil yang besar, jangan ambil yang besar. Gitu. Nah, ini repot kalau kayak gini. Jadi akhirnya kemudian malam itu betul-betul dimatikan lampunya. Karena memang piringnya kan cuma ada satu, sementara piring yang lain kosong. Biar terkesan sama-sama makan, padahal yang makan tamu saja. Sebab kalau terang kan ketahuan kan itu. Tapi kalau gelap kan tidak ada yang tahu, seolah-olah makan semuanya. Setelah selesai makan, barulah kemudian dibenahi lampunya, kemudian menyala. Seolah-olah sudah selesai, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya tamu ini sudah merasa kenyang, dimuliakan, kemudian pergi. Lah kenapa kemudian kisah orang Ansor ini sampai kepada kita dan kita bisa menceritakannya? Apa orang Ansor ini bercerita? Mustahil. Dia tidak mungkin bercerita. Karena para sahabat tidak mungkin riya dalam beramal. Lalu kenapa kisah ini sampai kepada kita? Yang mengkisahkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka lebih memilih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sedang kesusahan. Itulah sifat orang-orang Ansor. Mendahulukan tamu, padahal anak istrinya berhajat untuk makan, tapi diberikan kepada tamu. Itulah sifat orang Ansor luar biasa. Dan ini tidak dimiliki siapapun. Ya, tidak dimiliki siapapun. Apalagi di zaman sekarang, walaupun orang kaya sekalipun, ada saudaranya, ya, kemudian datang ke rumahnya, ya paling kamar yang tadinya gudang itu pula disulap jadi kamar. Sudah hilang tamunya jadi gudang lagi. Kan? Kadang-kadang kita kurang menghargai orang. Nah inilah di sini menunjukkan bagaimana watak memang orang-orang orang-orang Ansor itu luar biasa. Makanya wajar mereka itu orang yang mudah menerima hidayah. Kemudian juga di antara sifat mereka yang ketiga, di mana orang-orang Ansor ini selain daripada ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Jadi orang-orang Ansor ini memiliki al-imanul amik wa taslimu lillahi azza wa jalla. Keimanan yang dalam dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi mereka itu kalau sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada dalam benak mereka itu untuk membantah ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Pokoknya kalau ada perintah itu sami'na wa ata'na saja. Itulah orang-orang Ansor. Jadi kalau sudah ada perintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na tanpa berpikir. La yajiduna harajan mimma qadaita. Dalam hati mereka itu tidak ada kebimbangan sedikit pun apapun yang diputuskan Allah dan Rasulnya. Begitulah orang-orang Ansor itu. Kemudian juga bagaimana orang-orang Ansor ini disebut yang keempat at-tadhiyatu wal fida. Mereka itu suka mengorbankan diri, mengorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya. Bahkan kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan orang Ansor, tapi kalau berkenaan dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan orang-orang Muhajirin, justru mereka paling depan untuk mengambil haknya orang-orang Muhajirin. Contoh dalam perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar itu bukan, tidak ada kepentingan orang Ansor di sini. Perang Badar itu murni kepentingan Muhajirin.
Karena kan sebab terjadinya perang Badar itu, Nabi SAW kemudian mengirim utusan untuk merampas harta yang dibawa Abi Sufyan dari Syam ke Mekah sebagai bentuk balasan ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, harta mereka diambil. Kan para sahabat ketika hijrah itu kan rumah mereka diambil, tanah mereka diambil, bisnis mereka diambil. Jadi kata Nabi SAW, kita akan ambil balik. Jadi ketika Abi Sufyan membawa harta orang-orang Mekah dari Syam ke Mekah itu, Rasul ingin mengambil kembali hak mereka yang sudah diambil. Tapi Abu Sufyan ini pandai, mampu melepaskan diri dari kepungan para sahabat Nabi. Ya. Akhirnya kemudian berhasil melaporkan kepada Abu Jahal bahwa dia dikepung oleh Nabi dan tentaranya. Maka terjadi peperangan di sini. Tapi justru yang terlibat banyak dalam peperangan ini siapa? Orang Ansor. Ya. Orang Ansor yang banyak terlibat dalam peperangan. Padahal ini kan kepentingannya orang-orang Muhajirin kan. Tapi justru orang Ansor yang banyak terlibat di situ. Menunjukkan apa? Kesetiakawanan orang-orang Ansor itu luar biasa. Ya, jadi mereka melebihi kepentingan mereka sendiri untuk menolong saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin yang telah sampai atau menetap di kota Madinah. Kemudian juga di antara sifat orang-orang Ansor yang keenam, al-hirsu ala salamati sadri. Jadi orang-orang Ansor ini memiliki keselamatan atau kebersihan hati yang luar biasa. Pernah satu hari memang orang-orang Ansor itu cemburu gara-gara ketika setelah perang Hunain, Nabi SAW mendapatkan banyak harta rampasan perang. Tiba-tiba harta rampasan perang atau ghanimah itu diserahkan kepada orang-orang Muhajirin dan sedikit yang diberikan kepada orang Ansor. Padahal orang-orang Muhajirin yang mendapatkan harta rampasan perang itu bukan Muhajirin senior, tetapi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, tiba-tiba mereka dapat bagian banyak. Sementara yang aktif berperang itu kan para senior, terutama orang-orang Ansor. Tapi orang Ansor tidak dapat banyak. Sementara Rasul memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak bagiannya dibandingkan orang-orang yang sudah lama Islam. Ini yang pernah terjadi. Akhirnya orang Ansor kayak gimana gitu kepada Nabi. Ada hati yang kayaknya Nabi ini kurang adil lah gitu bahasanya. Tapi tidak dikemukakan dalam lisan. Hanya terlihat dari raut mukanya saja. Kayak mereka tidak suka dengan pembagian itu. Tetapi sebagai pemimpin Sa'd bin Ubadah, pemimpin Ansor, dia paham, ya, kayaknya ada yang tidak suka dari raut muka orang-orang Ansor dari pembagian itu. Makanya dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, kayaknya dalam hati-hati orang-orang Ansor ada sesuatu soal pembagian ini. Kemudian kata Rasul, apakah termasuk dirimu? Kata Sa'd bin Ubadah, ya, termasuk diriku. Kata Nabi, kalau begini, kumpulkan orang-orang Ansor. Saya tidak akan bicara dengan Muhajirin. Saya hanya ingin bicara dengan orang-orang Ansor saja. Akhirnya dikumpulkan tuh orang-orang Ansor. Kemudian Nabi SAW berceramah di hadapan mereka. Apa ceramahnya? Ya ma'syaral Ansor, wahai orang-orang Ansor, maqalatun balagatni ankum. Ada desas-desus yang sampai kepadaku, kata Rasul. Wajidatun wajadtumuha alayya. Hal-hal yang ada dalam hati kalian, nampaknya kalian tidak suka dengan aku. Fi anfusikum, yang ada pada hati-hati kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam atikum dulalan fahadakumullah, wa alatan fa'aghnakumullah, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Maka Rasul mengingatkan dengan nikmat dia di hadapan mereka. Kata Nabi SAW, bukankah dulu aku datang kepada kalian, kalian tersesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian? Bukankah dulu kalian miskin, kedatanganku Allah berikan kekayaan kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuhan dengan kedatanganku, sekarang kalian saling menyayangi satu dengan kalian? Maka orang Ansar yang mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Tapi Nabi SAW juga orang yang tidak pernah melupakan jasa orang. Ingat, Rasul itu tidak pernah melupakan baiknya orang. Pasti Nabi SAW akan membalas kebaikan orang. Lain dengan kita, kadang-kadang kebaikan orang mudah lupa. Bahkan terkadang kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Maka Nabi SAW ingin mengungkap kebaikan mereka dan mengatakan, amma wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala suddiktum, kata Rasul. Demi Allah, kalau kalian mau, pasti kalian akan bicara dan pasti akan benar dan dibenarkan. Ataitana mukadzaban fasaddaqnaka wa makhdulan fanassarnaka wa taridan fa'awainaka wa ailan fa'agnainaka. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian mau mengatakan, pasti semua kata-kata kalian tidak ada yang salah, pasti benar semua. Seandainya kalian mengatakan, hei Muhammad, dulu engkau didustakan, siapa yang membenarkan engkau? Kami orang Ansor. Ya. Dulu engkau dihinakan, siapa yang menolong engkau, Muhammad? Kami yang menolong engkau. Dulu engkau diusir, siapa yang melindungi engkau? Kami yang melindungi engkau. Dulu engkau miskin, siapa yang berikan kekayaan kepada engkau? Kami yang berikan kekayaan. Seandainya kalian ngomong begitu, itu tidak salah. Ini kan kalimat Nabi SAW seperti ini apa? Mengingatkan kebaikan mereka, itu artinya. Seandainya kalian ngomong begitu kepada aku, tidak salah, kata Rasul. Benar itu. Tetapi kata Nabi SAW, ingat dulu kalian juga sesat. Aku datang, kalian dapat hidayah. Dulu kalian susah, aku datang, kalian senang sekarang. Dulu kalian bermusuhan, aku datang, kalian sekarang sudah bersahabat. Ya. Jadi sama-sama punya kebaikan, gitu maksudnya. Kalian punya kebaikan kepada aku pun punya kebaikan kepada kalian. Seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, begini saja. Kau lihatlah orang-orang muhajirin itu yang pulang membawa kambing, membawa unta, membawa harta rampasan perang itu. Apakah aku ikut dengan mereka? Tidak. Lebih baik mana? Mereka yang membawa kambing dan juga unta-unta serta sapi-sapi dan harta rampasan perang tanpa diriku, sementara kalian pulang membawa aku. Tinggal pilih. Ya. Kalian pulang bawa aku, kata Rasul, sementara mereka pulang bawa kambing. Pilih mana, kan? Kemudian Rasul sambil menangis mengatakan, wahai orang-orang Ansor, seandainya ada satu jalan yang kalau kalian lewati di jalan itu, dan orang lain juga punya jalan yang melewati di jalan itu, pasti aku akan mengikuti jalan kalian, kata Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma arham Ansar wa abna'al Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, rahmati orang Ansar, anak-anak orang Ansar dan cucu-cucu orang Ansar. Maka orang Ansar mendengar doa Nabi SAW tanpa sadar air mata mereka bercucuran dan mereka mengatakan, radina bi Rasulillah, kami lebih reda dengan Rasul SAW dibandingkan harta itu. Sejak itulah maka tidak ada hati orang-orang Ansar yang ada sesuatu dengan keputusan Nabi SAW. Sejak peristiwa ini tidak ada lagi orang-orang Ansar yang menaruh sesuatu terhadap Nabi SAW. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi, pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan itu menunjukkan kecerdasan orang-orang Ansar memilih Nabi dan tidak memilih harta rampasan perang, karena mereka tahu bahwa akhirat lebih utama dibandingkan dunia. Itulah diantara sifat-sifat orang-orang Ansar yang luar biasa. Makanya karena kecintaan Ansar kepada Rasul, sampai Rasul mengatakan, siapa yang mencintai Ansar maka dia seorang mukmin, tapi siapa yang membenci Ansar maka dia orang munafik. Saking bahkan kemudian Rasul mempermisalkan bahwa Ansar itu adalah syiari, sementara manusia-manusia yang lain itu ibarat kata Rasul, orang-orang Ansar itu seperti bulu-bulu yang melekat di badan, adapun selain itu seperti kopiah yang meletak di atas, serban yang terletak di atas kepala. Ya, seolah-olah apa? Orang Ansar itu bagian namanya bulu di badan, kan bagian badan. Ya, sementara serban itu bukan bagian dari badan, walaupun dekat dengan kepala, gitu ya. Tapi itu bukan bagian. Seolah-olah Rasul mengatakan kalian bagianku, sementara yang lain bukan. Nah, bagaimana Nabi SAW kemudian memuji orang Ansar dan mengatakan seperti itu. Taib, ini sekilas tentang keutamaan orang-orang Ansar. Baik, kita akan masuk di sini 6 bibit unggul dari Ansar atau dari Yathrib. Disebut Yathrib. Kenapa disebut Yathrib? Yathrib itu diambil dari salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi. Namanya Yathrib. Ya.
Jadi ada tokoh Yahudi namanya Yathrib. Jadi entah berapa ratus tahun yang silam sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Kemudian Romawi terjadi kekalahan. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, akhirnya mereka pun mencari suaka. Mencari suaka ke beberapa negara. Tetapi sebagian besar mereka akhirnya sampai di kota Yathrib ini, di kota Madinah. Yang kemudian mereka menyebut kota Madinah itu sebagai kota Yathrib, dinisbatkan kepada tokoh mereka yang membawa orang-orang Yahudi dari Yerusalem ke kota Madinah. Maka sejak itu disebut Yathrib. Adapun disebut Madinah kan belakangan. Setelah Nabi SAW berada di kota Yathrib dan orang Yahudi sudah terusir semua dari kota Yathrib, maka dirubah dari Yathrib menjadi Madinah, gitu ya. Tapi sebelumnya kota itu namanya Yathrib. Diambil dari tokoh Yahudi yang mencari suaka dari Yerusalem, yang mereka kemudian terkumpul dari beberapa kabilah. Yang paling besar disebut dengan Khazraj, yang paling besar disebut dengan Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, kemudian Bani Quraidah dan Bani Nadir. Di sana ada Yahudi Khaybar dan Yahudi-Yahudi yang tinggal di sekitarnya. Artinya di zaman itu Yahudi merajai dan mayoritas, bahkan memegang ekonomi kota Madinah. Baik, di sini pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Artinya 2 tahun sebelum hijrah. Karena kan hijrahnya tahun ke-13. Bertepatan dengan Juli 620 Masehi. Dakwah Islamiyah mendapatkan bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungan yang rindang dari beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian roda peristiwa berputar dan garis sejarah pun bergeser. Ya, kan Allah mengatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu kan diputar, Bu. Tidak mungkin orang susah terus, pasti ada senangnya. Tidak mungkin orang nangis terus, pasti ada ketawanya. Ya, tidak mungkin orang itu belangsak, pasti juga ada bahagianya. Artinya kehidupan manusia itu kan berputar, karena Allah tidak menciptakan manusia dalam satu kondisi, kadang menang, kadang kalah. Nah, periode Mekah ketika Nabi SAW mengalami kekalahan, tiba-tiba Allah putar peristiwa dan Allah geser sejarah. Di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan terhadap jalan Allah oleh penduduk Mekah, bahwa Rasul SAW menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar ke perkemahan kabilah-kabilah, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Makkah tersebut yang menghalanginya. Satu malam beliau pergi bersama-sama dengan Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu an melintasi perkemahan milik Bani Dhul dan Syaibah, Zuhal dan Syaibah bin Tha'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Dalam pada itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Zuhal. Lalu ditanggapi oleh Bani Syaibah dengan tanggapan yang sangat positif. Meskipun begitu mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam, tetapi kan sudah ada secercah cahaya bahwa seolah-olah mereka nampaknya menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi Bukit Aqabah di Mina. Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki tengah berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekati dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari Madinah, dari Yathrib. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Kan ada Khazraj, ada Aus, cuma 2, ya kan? Khazraj yang paling besar, pemimpinnya namanya Sa'd bin Ubadah. Kalau Aus itu lebih kecil, pemimpinnya namanya Sa'd bin Mu'ad. Dan dua-duanya Sa'd. Ya, kemudian disebutkan 6 orang yang tadi saya sebutkan di muqaddimah: As'ad bin Zurarah, Auf bin Harithah, Rafi bin Malik, Qutaibah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Lah, salah satu faktor yang membuat ahli Yathrib menjadi bahagia adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah, yaitu mereka mengatakan akan muncul orang, maksudnya Nabi,
yang diutus pada akhir zaman ini, dan kami mengikutinya serta bersamanya kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan juga Iram telah dibunuh. Yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi orang-orang Khazraj ini mendengar informasi dari orang Yahudi yang suka sesumbar itu. Awas saja kalian. Karena kalau orang Yahudi merasa kalah, mereka akan mengatakan seperti ini. Sebentar lagi akan muncul nabi yang akan kami ikuti dan akan menghabisi kalian. Itu saja sesumbarnya orang Yahudi sehingga terekam di telinga orang Khazraj jadinya kan. Nah, itu yang menjadikan faktor mereka bahagia ketika berjumpa dengan Nabi. Jangan-jangan ini yang dimaksud nabinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW menemui mereka, mereka menyapa, siapa kalian ini? Segolongan orang dari suku Khazraj menjawab, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Tanya beliau lagi, ya benar, jawab mereka. Kalau begitu bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan kalian? Tawar beliau. Kemudian mereka mengatakan boleh, silahkan. Beliau pun akhirnya duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah serta membaca Al-Quran kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lainnya, wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia ini nabi yang pernah diberitakan orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu janganlah kita dahului. Karena itu janganlah kita didahului oleh mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwahnya dan masuk ke dalam Islam. Ya. Bayangkan coba, satu kali dakwah langsung masuk Islam. Tapi orang Mekah 13 tahun berdakwah mental Islam. Nah itulah kadang-kadang hidayah seperti itu. Mereka itu adalah kaum intelek Yathrib yang telah kelelahan oleh perang saudara yang belum lama berlalu tapi baranya masih saja menyala. Oleh karena itu mereka berharap dakwah beliau menjadi sebab berakhirnya peperangan. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaramu wahai Muhammad, Allah menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka, mengajak kepada ajaranmu, serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaramu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansar kecuali memperbincangkan soal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi itulah kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jembatan bahwa Madinah itu memang tempat yang layak untuk hijrah, karena sebelumnya tidak ada gambaran. Rasul hanya punya gambaran itu ke Habasyah saja, ke Ethiopia, karena di situ ada raja yang adil, tidak mungkin mendolimi siapapun. Kalau mau hijrah, hijrah ke sana. Ya, itu aja referensi Nabi. Baru setelah ketemu 6 orang ini, ya, Rasul punya gambaran kota Madinah. Terlebih setelah 6 orang ini dapat hidayah, kemudian pulang ke Madinah, kemudian membicarakan Rasul, ya, sengaja dibicarakan di mana-mana. Belakangan kemudian mereka memeluk Islam. Apalagi setelah Nabi SAW 6 orang ini pulang, kemudian datang lagi, nanti yang kemudian disebut dengan peristiwa Bai'atul Aqabah namanya. Mereka membaiat. Jadi pertama belum dibaiat, mereka pulang mengajak kawanannya, kemudian balik lagi pada musim haji berikutnya, kemudian berbaiat. Dan pada baiat Aqabah yang pertama mereka minta diutus satu dai untuk berdakwah di Madinah. Maka diutuslah Mus'ab ibn Umair. Dari tangan Mus'ab ibn Umair inilah 2 pemimpin Khazraj dan Aus masuk Islam. Dengan sebab Islam pemimpin kedua kabilah itu, maka semua kabilah masuk Islam. Makanya Nabi SAW baru setelah memastikan bahwa 2 kabilah besar masuk Islam, maka Rasul pun kemudian hijrah dan menyuruh orang-orang yang hijrah ke Habasyah untuk bergabung ke Madinah. Nah itulah kilas balik dari orang-orang Ansar yang luar biasa menjadi garda terdepan untuk mengembangkan dakwah Islam. Adapun sekilas tentang pernikahan Rasul dengan Aisyah, ya ini pun terjadi pada tahun yang sama masalahnya. Jadi pada bulan Syawal dari tahun ini, yaitu tahun ke-11 kenabian juga, Rasul menikah dengan Aisyah As-Siddiq saat dia masih berusia 6 tahun dan membina rumah tangga bersama
Rasul hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah saat dia sudah berusia 9 tahun. Dinikahi belum balik dan digauli setelah balik, itu maksudnya. Dan itu biasa di zaman itu menikahi anak-anak. Bahkan dulu saya punya pengalaman awal-awal dakwah dulu waktu pertama ya selesai di pesantren waktu itu. Kebetulan dakwah ke Banyuwangi. Karena dulu kita pertama dakwah itu di Jember. Jember tidak seperti sekarang ya, sudah banyak universitas, dulu belum ramai. Dulu ketika itu pertama saya belajar dakwah itu di UNEJ, Universitas Jember. Karena kebetulan punya saudara kuliah di situ. Dia buat yayasan sunnah di situ. Kebetulan saya disuruh ngajar bahasa Arab. Itulah pertama kali belajar dakwah. Ya, tapi di zaman itu kan masih di kampus-kampus masalahnya. Nggak bisa dakwah sembarangan kayak gini. Karena pernah kejadian juga. Jadi ada di salah satu rumah ikhwan itu, padahal kita belajar dakwah, sedang ngajar bahasa Arab, ya, di salah satu rumah. Kan di situ kan kebanyakan mayoritasnya orang-orang Madura. Dan memang fanatik sekali kan begitu ya. Lah qadarullah kan karena mungkin kajiannya aneh gitu kan. Kajiannya aneh, kemudian juga zaman dulu orang pakai cingkrang, bejanggut, bejubah itu dianggap ajaran apa kan gitu kan. Jadi masyarakat di situ curiga, apalagi kita masih muda, tidak punya pengalaman dakwah. Belum supel dakwahnya lah, bahasanya masih keras gitu ya. Karena juga namanya Ustadz muda, ya sekarang masih muda juga. Maksudnya awal-awal dakwah gitu ya. Jadi kan nggak sesupel sekarang ya, namanya masih awal-awal dakwah, masih saklek kan gitu. Jadi pernah terjadi itu. Jadi kita sedang ngajar bahasa Arab di dalam rumah seperti ini, tiba-tiba dikepung. Ya, dikepung ada yang macam-macam bawa senjata. Jadi kita kunci dari dalam itu. Nah, qadarullah ke situ ada salah satu murid itu, zaman itu kan belum ada telepon, tapi ada orang kaya yang hadir di situ, punya telepon besar teleponnya waktu itu. Ya. Jadi nelpon saudaranya, kemudian dipanggilkan polisi. Alhamdulillah damai, tapi syaratnya jangan ada pengajian lagi di situ. Damai. Tapi masya Allah sudah dikepung waktu itu kan, kita sempat ketakutan juga karena masa di luar kampus. Kalau dalam kampus sih aman-aman saja. Ya. Tapi memang sampailah akhirnya dakwanya ke Banyuwangi. Ya, karena di sana juga ada saudara di Banyuwangi. Nah, jadi ketika main-main ke pedalaman Banyuwangi itu, saya kenal orang kampung situ. Jadi dia ngajak saya, ayo kita main-main ke kebun gitu ya. Pas di kebun, ya, ada anak kecil perempuan mungkin usianya 5 tahun. Lah kawan saya itu usianya sekitar mungkin 20-an lah, jadi lebih tua. Dia ngomong, ini calon saya katanya. Padahal usia 5 tahun katanya. Ini calon saya ini, mungkin tahun depan saya nikah dengan dia katanya. Jadi saya bilang, saya pikir itu guyonan kan. Jadi saya bilang sama orang tuanya, kok akrab sekali, padahal nggak ada hubungan saudara. Nah, rupanya sudah dijodohkan. Tapi selepas itu Allah alam, jadi enggaknya nggak tahu karena habis itu terpisah. Ya, karena saya heran nih, yang satu 20 tahunan, yang satu 5 tahun perempuan. Dia bilang ini calon dia katanya. Tahun depan mau menikah katanya. Lah ini masih bocil kan itu ya. Nah, ini terjadi, ini pengalaman saya waktu dakwah di Banyuwangi. Artinya orang-orang dulu kan biasa ya, ada orang yang dijodoh-jodohkan itu. Sebenarnya sih jangankan cerita Nabi, kan ada orang yang kemudian sinis dengan Nabi kan. Akhirnya mengatakan apalah Muhammad ini begini-begini kan. Dan di negeri kita juga terjadi kok. Ada orang yang di daerah tertentu dijodohkan masih muda-muda kan. Apa aibnya? Ya, nggak ada aib kan itu. Secara Islam itu dibolehkan, tetapi digaulinya jangan sampai ketika sebelum balik. Kan Robi contohkan digaulinya setelah balik. Kalau nikahnya saja akadnya nggak ada masalah dan dianggap sah. Nah ini terjadi juga ya, kejadian-kejadian seperti ini. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa sampaikan. Insyaallah kita minggu depan masuk pada peristiwa Isra Mi'raj. Sampai di sini. Mau bertanya silakan. Boleh. Bagaimana kita sikap kita ya Ustaz menghadapi
Ini teman saya curhat karena dia merasa apakah dia termasuk orang yang mendorong saudaranya masuk ke dalam neraka. Ceritanya dia itu punya tetangganya dan suka minjem uang Ustaz ke beliau. Yeah. Mengembalikannya itu agak susah dan lama dari apa yang dijanjikan. Akhirnya kesini dia coba membatasi gitu Ustaz. Tapi begitu tidak dikasih, yang ini jadinya gini, ya udahlah kalau gitu saya utang ke bank aja, biar aja deh riba katanya gitu. Jadi dia merasa Tapi utangnya sudah dibayar belum? Masih ada tanggungan utang Ustaz. Iya. Pertanyaannya apakah dia termasuk orang yang tidak mau menolong saudaranya ya Ustaz? Dan membiarkan saudaranya masuk ke lubang riba itu. Oh ya, alhamdulillah. Ya kalau memang orang itu hutang dan susah untuk membayar, dan sebenarnya dia sanggup membayar walaupun nyicil, itu disebut matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup membayar tapi dia tidak mau membayar, orang itu disebut zalim. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan yuhillu irdahu wa uqubatah, halal kehormatan dan badannya untuk dipenjarakan. Jadi boleh menggibah orang yang tak mau bayar utang karena halal kehormatannya kata Rasul. Ya digibah, maksudnya supaya orang jangan jadi korban dia. Bawahnya ngomong sama tetangganya, nanti kalau ada orang itu si Anu datang pinjam uang, jangan dikasih lah. Ya kenapa? Utang saya aja udah bertahun-tahun tak dibayar. Itu kan gibah. Tapi halal gibah seperti ini. Ya tetapi maksudnya gibah hanya sebatas itu saja. Jangan kemana-mana gibahnya. Ya, jangan cerita orang tuanya. Ya pantas saja orang tuanya juga dulu gitu katanya kan. Kok apa salah orang tuanya digibahin juga? Jadi maksudnya gibahnya sebatas itu. Dan halal juga badannya untuk dipenjarakan. Maksudnya dilaporkan, tapi masalahnya utang piutang dalam negara kita kan perdata gitu, gitu susah kan untuk dituntut. Tapi bisa jadi pidana juga sebenarnya. Intinya bahwa artinya orang itu zalim. Ya sementara kalau di pihak kita yang menghutangi uang, ya kalau kita ingin melihat saudara kita ini memang susah, kan kita lihat juga orang ini susah atau tidak. Karena ada kisah juga salah satu mat cerita sama saya. Ustaz, uang saya dipinjam itu sampai 300 juta loh katanya. Dan saya lihat orang itu mampu karena udah usaha gitu. Tapi setiap ditagih itu nggak mau bayar, paling sedikit-sedikit bayarnya 2 juta, 1 juta. Tapi saya lihat mobilnya kok gonta-ganti katanya kan. Nah, ini kan repot kan ya. Itu zalim kayak gini. Orang seperti ini halal kehormatannya dan juga. Tapi kalau kita melihat orang ini susah, maka kita boleh mengambil keutamaan hadis Nabi SAW, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, maka Allah mudahkan kehidupan dia pada hari kiamat kan. Dengan cara apa? Satu, dengan cara mengulurkan waktu. Yang biasanya mungkin setahun ya tambah setahun lagi. Diulur waktunya. Kemudian setelah 2 tahun masih juga nggak bisa bayar, maka dengan cara isqatu ba'd, separuh kita gugurkan, separuh suruh bayar. Dari 100 juta udah bayar 50 saja, nggak usah lah. Saya lihat kamu nggak sanggup 100 ya. Kemudian juga nggak sanggup juga, maka kita boleh mengisqat kullu, artinya menggugurkan semuanya. Jadi awalnya ngulur waktu, yang kedua boleh kita memangkas separuh, yang ketiga baru boleh membebaskannya. Ya itu kan harus. Kenapa harus seperti ini? Supaya dia ada usaha. Sebenarnya kita niat mau membebaskan kan, supaya dia ada tanggung jawab bahwa dia punya hutang gitu maksudnya. Kenapa Islam itu seperti itu? Diulur dulu waktunya. Kalau tidak sanggup baru kalau kita mau seperti itu. Tapi kalaupun tidak ya tidak ada masalah, tetap kita minta. Ya, kita tetap dalam Islam boleh. Ya, tapi kalau dia memang dalam kondisi tidak sanggup, maka ada ayat Quran mengatakan surah Al-Baqarah itu dalam surah panjang utang piutang, fanadhiratun ila maisaratin, maka hendaklah seorang yang menagih hutang itu
melihat kapan ada kemudahan dari dia baru datang. Ya harus senantiasa ya mengintai kan gitu ya. Kapan dia ada duit, kapan ini kan. Ya, jadi intinya bahwa kalau seandainya kemudian dia sudah seperti itu, tiba-tiba kemudian kita stop, akhirnya dia pinjam bank, itu urusan dia. Nggak ada kita mendorong-dorong ke bank gitu ya. Kecuali ibu yang nyuruh, nggak usah ke utang sama aku, utang ke bank aja sana. Nah itu berarti kita yang nyuruh. Nah kita kan nggak nyuruh dia sendiri yang ngomong seperti itu kan. Nah cuman ya ibu nasihati, ya jangan lagi utang sama bank, sama saya aja kayak gini, sama bank nanti disita lah rumahmu tuh. Sama bank lebih besar lagi bunganya, lebih sadis lagi kan. Kalau utang sama ibu masih mendingan, paling tinggi ya mungkin ya bertengkar lisan kan gitu ya. Tapi sama bank nggak bisa main sita tuh, macam. Apalagi sama pinjol, lebih parah lagi. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh? Ya. Gimana cara menasehati seorang akhwat yang dia sudah berumah tangga, Ustaz, tapi dia itu suka curhat kemana-mana tentang kejelekan suaminya, Ustaz? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk tempat di sisi Allah itu adalah ar-rajulu yufdi imra'atahu wa tufdi ilaihi. Kata Nabi SAW, seorang suami yang memburuk-burukan rahasia istrinya atau sebaliknya, itu seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Nggak boleh ya. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga pun tidak boleh. Umpamanya seorang istri mengadu kepada ibunya tentang kondisi suaminya, sampai ke masalah gajinya, sampai ke masalah bulanannya, diceritakan sama ibunya. Nggak boleh, itu kan privasi. Namanya orang sudah berumah tangga itu, orang tua jangan tahu. Karena orang tua itu yang tadinya senang jadi sedih jadinya kan. Tadinya senang-senang saja diceritain ibu, jadi sedih dia jadi. Ya kalau sedih saja, bisa murka dia. Tuh kan, dari dulu sudah sarankan, nikah sama dia, kok nikah sama itu pula. Nanti bisa juga nanti marah dia. Intinya bahwa tidak boleh, ya apalagi sudah ngaji tidak boleh, haram. Sekarang dalam Islam itu kan ada aturannya. Kalau tidak suka dengan suaminya, lihat akhlaknya yang lain. Kalau memang sudah lihat akhlak yang lain lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, kenapa dia memburuk-burukan? Ya, makanya kenapa Rasul mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang wanita mukminah dia mencela suaminya. In karihat, kalau dia tidak suka khuluqan dari akhlak suaminya itu, radiya khuluqan akhar, maka cari akhlak yang lainnya. Kemudian kita timbang, ini suami saya ini berbuat baik kepada saya lebih banyak dibandingkan buruknya atau tidak kan itu. Kalau kebaikan lebih banyak, kenapa kita menjelek-jelekan keburukan dia? Toh dia kebaikannya lebih banyak. Itu kalau wanita berakal tuh. Ya, kalau wanita akalnya taruh dengkul ya saya tidak tahu ya maksudnya. Nah, tapi yang jelas bahwa haram, tidak boleh. Tidak boleh seorang istri menjelek-jelekan suaminya. Kalau tidak suka bisa kau gugat cerai. Kalau memang sudah layak menggugat cerai, kenapa menjelek-jelekan? Kan bisa pisah dengan baik-baik tanpa harus menjelek-jelekan kan? Kalau memang sudah layak dan ada alasan untuk pisah. Ini pisah tidak, tadi menjelek-jelekan. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Pisah pun tidak, tapi menjelek-jelekan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini dalam Islam itu sangat tercela, karena sampai Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta